Kekuatan seorang pemimpin kadang terlihat dari hal yang tidak lagi perlu ia lakukan, bukan dari tindakannya. Selama sebagian besar dekade terakhir, Xi Jinping telah menunjukkan kekuatan itu dengan nyaris berhenti bepergian ke luar negeri, dan dunia justru datang kepadanya. Para pemimpin asing terbang ke Beijing mengikuti rangkaian acara yang telah diatur, lalu kembali ke negara mereka masing-masing. Menurut data yang dikumpulkan oleh Asia Society, Xi rata-rata melakukan sekitar 14 perjalanan ke luar negeri setiap tahun, antara 2013 dan 2019. Lalu menguranginya menjadi sekitar 6 perjalanan per tahun, antara 2022 dan 2025. Pada tahun 2020, dia hanya sekali meninggalkan negaranya. Pada tahun 2021, dia sama sekali tidak bepergian ke luar negeri dengan alasan krisis COVID. Namun pesannya sangat jelas. Pusat gravitasi geopolitik telah bergeser dan kini berada di Beijing menunggu semua orang datang ke sana. Jadi ketika Xi naik pesawat menuju Pyongyang pada awal Juni 2026, destinasi itu langsung menggemparkan pemberitaan. Ini kunjungan pertama Xi ke Korea Utara dalam 7 tahun dan perjalanan luar negeri pertamanya tahun itu, sebuah perubahan mengejutkan. Xi, pria yang biasanya membuat dunia datang kepadanya, justru pergi menemui Kim Jong-un. Untuk memahami mengapa pemimpin yang begitu ketat membatasi pergerakannya sendiri bisa sampai dipancing untuk mengeluarkan modal itu dan mengunjungi rezim paling terisolasi, kita harus menelusuri rantai pengaruhnya. Dan rantai itu tidak dimulai di Pyongyang atau di Beijing, melainkan di garis artileri Ukraina Timur. Mari kita mulai dengan Sangkar tempat Kim Jong-un dulu tinggal. Selama beberapa dekade, Korea Utara adalah mitra junior yang klasik dan Tiongkok memegang kuncinya. Perkiraan ketergantungan perdagangan Pyongyang pada Tiongkok berbeda-beda, namun semuanya menunjukkan arah yang sama. National Committee on North Korea memperkirakan angkanya setinggi 95% dalam perkiraan tahun 2022. Perhitungan lain yang dikutip pada tahun 2026 masih menempatkannya di atas 90%. Apapun angka pastinya, implikasinya adalah bahwa Korea Utara dikenai sanksi, terisolasi, dan secara ekonomi terikat pada satu mitra saja. Perlu dicatat, perdagangan hanya mewakili sebagian kecil dari ekonomi negara itu karena sanksi memaksa Korea Utara untuk memproduksi apapun yang bisa mereka hasilkan di dalam negeri. Namun, kemampuan Korea Utara terbatas karena tidak memiliki cadangan minyak. Sebagian besar sumber daya mereka berasal dari Tiongkok. Beijing akan memiliki dua cara untuk menekan Korea Utara. Ada pengaruh ekonomi, yaitu mereka bisa memperketat impor energi dan perdagangan Korea Utara sehingga membatasi kemampuan negara itu mengimpor barang penting dan mengekspor produknya. Ada juga pengaruh diplomatik seperti isu denuklirisasi yang bisa digunakan Tiongkok untuk mengatur Korea Utara dan memberi sinyal ke Washington bahwa mereka punya pengaruh untuk dinegosiasikan. Kim hanya punya satu pohon untuk bergantung dan Beijing yang memilikinya. Sebaiknya kita berhenti sejenak untuk melihat betapa kosongnya aliansi di balik ini yang menjelaskan mengapa Tiongkok tak bisa langsung memerintahkan Pyongyang patuh. Di atas kertas, ikatan itu tampak sangat kuat. Perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan timbal balik 1961 yang berusia 65 tahun ini adalah satu-satunya aliansi militer formal yang masih dipertahankan Tiongkok. Perjanjian itu berisi klausul yang mewajibkan kedua pihak saling membela jika diserang. Namun kenyataannya jauh lebih dingin dari yang tersirat di dokumen itu, dengan periode panjang saling curiga. Terdapat kontradiksi struktural dalam hubungan ini yang tak dapat diselesaikan oleh perjanjian apapun. Beijing menginginkan Korea Utara yang patuh dan stabil sebagai penyangga yang bisa dikendalikan, bukan Korea Utara yang kuat dan tak terduga di perbatasannya. Pyongyang selalu ingin dukungan tanpa syarat dan menganggap campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri serta program senjatanya sebagai intrusi halus yang harus ditolak. Menurut International Crisis Group, Beijing enggan membantu militer Korea Utara karena Pyongyang yang semakin percaya diri secara militer dianggap sebagai sumber ketidakstabilan, bukan aset. Dan kedua visi itu selalu berada dalam ketegangan. Perang di Ukraina menjadi peluang bagi Kim Jong-un untuk menguji batas-batas dari visi-visi tersebut dan melihat seberapa besar nilai yang diberikan Tiongkok terhadap keberadaan Korea Utara di pihaknya. Alasannya, Rusia terlibat perang dengan harapan tak membutuhkan sumber daya sebanyak yang akhirnya diperlukan. Namun seperti Anda tahu, invasi ke Ukraina berubah jadi perang artileri yang melelahkan, menghabiskan peluru lebih cepat daripada yang bisa diproduksi ekonomi masa perang. Moskow mendapati dirinya kekurangan dan mulai mencari amunisi kemanapun bisa ditemukan.
Skala dari apa yang terjadi selanjutnya bisa diikuti melalui bukti sumber terbuka. Pusat Sumber Terbuka di Inggris bekerja sama dengan Reuters melacak pengiriman lewat citra satelit, dan Institut Layanan Bersatu Kerajaan merangkum temuan itu. Antara sekitar Agustus 2023 hingga musim semi 2025, sejumlah kecil kapal berbendera Rusia melakukan sekitar 64 perjalanan, mengangkut sekitar 15.800 kontainer pengiriman dari Pelabuhan Rajin di Korea Utara ke wilayah timur jauh Rusia. Perkiraan menunjukkan bahwa jumlah kontainer tersebut setara dengan antara 4,2 hingga 5,8 juta peluru artileri. Pada awal 2026, jumlah itu meningkat menjadi 33.000 kontainer yang mencengangkan dan diperkirakan berisi 15 juta peluru artileri kaliber 152 mm. Untuk memberikan gambaran, pejabat Barat dan Ukraina meyakini bahwa pabrik-pabrik Rusia sendiri hanya mampu memproduksi tidak lebih dari 2,3 juta peluru di dalam negeri pada tahun 2024. Jika kita mengekstrapolasi ini ke durasi perang dan kemungkinan produksi, Korea Utara bisa saja memasok sekitar 40% dari amunisi yang digunakan Rusia. Dan beberapa unit artileri Rusia tertentu, menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, menggunakan antara 50 hingga 100% peluru buatan Korea Utara. Meski semua ini mungkin terdengar seperti latar belakang perang di Ukraina, sisi industri membuatnya sangat penting bagi hubungan Korea Utara dan Tiongkok. Sektor pertahanan Korea Utara kekurangan akibat sanksi dan dianggap dunia luar sebagai peninggalan perang dingin yang usang. Tiba-tiba, mereka mendapat pelanggan besar dengan nafsu beli hampir tak terbatas. Hasilnya adalah perang di Ukraina dan kebutuhan amunisi yang muncul menjadi program stimulus bagi basis industri pertahanan Korea Utara. Alasan menjalankan produksi peluru penuh, memperbaiki pabrik lama, menjaga pekerja, dan yang terpenting, memperoleh cadangan mata uang asing. Perang ini juga jadi laboratorium uji tembak. Setiap sistem yang dikirim Korea Utara ke timur dan setiap tentara yang mereka rotasi ke garis depan kembali dengan umpan balik dari medan perang yang tak bisa didapat saat pengujian damai. Angka produksi di sini disimpulkan dari volume ekspor, bukan diukur langsung di dalam Korea Utara, yang tetap menjadi salah satu negara paling tertutup di dunia. Arahnya jelas. Perang telah memberi industri senjata Pyongyang sesuatu yang tak bisa dicapai kebijakan domestik manapun. Terkait uji coba tembak langsung, ada juga hal kecil tentang tentara Korea Utara yang masih bagian dari peningkatan tersebut. Korea Utara mengirim pasukan ke medan perang, dengan perkiraan dari luar menunjukkan antara 14.000 hingga 15.000 tentara selama perang berlangsung. Dari jumlah itu, Korea Utara diperkirakan kehilangan minimal 6.000 tentara, jumlah yang besar. Kehadiran tentara Korea Utara dalam perang berteknologi tinggi ini kerap jadi bahan olok-olok tanpa henti. Meski mereka diingatkan sebagai pion di garis depan, penempatan ini juga jadi jalur pelatihan dan cara Korea Utara memperoleh wawasan langsung tentang taktik militer abad ke-21. Meskipun masih konflik beku dengan Korea Selatan, tentara Korea Utara belum pernah berperang sejak 1950-an dan tidak punya cara nyata berlatih dengan militer modern. Melalui semua ini, Kim dibayar dalam beberapa mata uang. Yang pertama adalah uang tunai, dan jumlah yang disebutkan Seoul sangat mencolok. Institut Strategi Keamanan Nasional Korea Selatan, sebuah lembaga yang didanai pemerintah, memperkirakan bahwa Moskow mungkin telah membayar Korea Utara hingga 14,4 miliar dolar untuk pengerahan pasukan dan persenjataan. Analisis yang sama juga menunjukkan bahwa Pyongyang mungkin hanya menerima antara 580 juta hingga 1,5 miliar dolar dalam bentuk barang nyata, dengan sisanya diduga berupa pertukaran teknologi militer sensitif. Para analis menilai transfer teknologi bisa jadi bagian dari kompensasi, bahkan lebih penting daripada uang. Isi pasti dari transfer tersebut masih samar, dan sebagian besar yang beredar hanyalah spekulasi yang didasari informasi, bukan fakta yang sudah dikonfirmasi. Kategori yang disebut para pengamat konsisten mencakup bantuan satelit, penuncuran luar angkasa, dan pertahanan udara. Mata uang ketiga ini berkaitan langsung dengan alasan Korea Utara bisa lepas dari cengkeraman Tiongkok, yaitu minyak. Sebelum perang, Tiongkok satu-satunya pemasok minyak ke Korea Utara, menyalurkan lewat pipa persahabatan agar kilang minyak Korea Utara tetap beroperasi untuk kebutuhan domestik. Namun sebuah investigasi bersama oleh media historis dan OCCRP yang kembali bekerja sama dengan Open Source Center menemukan hal itu. Pada tahun 2024, Rusia secara diam-diam mengirimkan sekitar 1,5 juta barel produk minyak bumi ke Korea Utara. Jumlah ini sekitar 3 kali lipat dari batas tahunan yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pyongyang.
Meski kecil dibanding ekspor minyak dan kapasitas penyulingan Rusia, hal ini memungkinkan Korea Utara mendapat tambahan minyak penting tanpa tergantung mitra resminya. Mata uang terakhir benar-benar menghancurkan sistem lama dan bersifat politik. Rusia kini meninggalkan rezim sanksi yang pernah didukungnya, melindungi Korea Utara di PBB dan memperlakukan negara itu sebagai sesama pemilik senjata nuklir. Pengakuan itu lebih berarti bagi Kim daripada kiriman apapun karena melegitimasi persenjataan yang sebelumnya jadi simbol isolasinya. Beberapa hari sebelum Xi tiba, Kim Yo Jong secara terbuka menyebut status nuklir negaranya sebagai hal yang tidak bisa diubah. Menurut perkiraan luar, Korea Utara memiliki sekitar 60 hulu ledak pada pertengahan tahun 2026. Dan menjelang KTT, Kim difoto sedang mengunjungi fasilitas bahan nuklir tingkat senjata dan lokasi pengayaan uranium yang disebutkan oleh media pemerintah. Ini adalah rezim yang sudah berhenti meminta izin. Hal ini membawa kita ke inti cerita dan di mana tuas pengaruh itu berbalik. Tapi sebelum kita masuk ke detail yang lebih mendalam, pastikan untuk berlangganan The Military Show agar tetap mengikuti semua berita tentang geopolitik global. Kembali ke Kim Jong-un, cengkeraman ekonomi Tiongkok pada Korea Utara berhasil karena Pyongyang tak punya alternatif lain. Perdagangan luar negeri Korea Utara hanya sebagian kecil dari ekonominya, tapi masalahnya sebagian besar terfokus pada satu negara yang bisa menghentikannya kapan saja dan membuat Korea Utara terisolasi. Namun untuk pertama kalinya sejak Kim berkuasa pada tahun 2011, kini ia memiliki alternatif. Rusia dapat memasok gandum, bahan bakar, uang tunai, teknologi dan perlindungan diplomatik. Tali kekang yang diperketat Beijing selama puluhan tahun mulai kendur, bukan karena kesalahan Tiongkok, tetapi karena patron kedua muncul. Dan begitu ada pembeli kedua, pembeli pertama kehilangan kemampuan untuk menentukan syarat. Inilah yang membalikan posisi antara Xi dan Kim. Mimpi buruk bagi Beijing bukan Korea Utara menembakkan rudal, tapi jika Korea Utara makin permanen berada di orbit Rusia dan memutus hubungan dengan Tiongkok, sehingga Beijing tak lagi bisa menjangkau tetangga bersenjata nuklir itu. Tiba-tiba, Tiongkok yang justru perlu menstabilkan hubungan ini karena mereka bisa dirugikan secara global jika mengabaikan tetangga yang kadang terlalu gegabah hingga merugikan dirinya sendiri. Dan Kim membaca kecemasan itu dengan tepat dan bisa meminta imbalan untuk meredakannya. Dia hanya perlu menjadi tuan rumah KTT, menyisipkan beberapa kalimat hangat dalam pernyataan bersama, dan membiarkan Xi pulang dengan klaim bahwa Beijing masih berpengaruh pada Pyongyang. Sebagai gantinya, para analis yang mengamati hal ini memperkirakan Kim akan mendapatkan hal-hal nyata yang memang ia inginkan. Yang menarik, Korea Utara kini lebih terhubung ke dunia setelah Tiongkok membuka kembali layanan kereta api Beijing-Pyongyang pada Maret 2026 usai 6 tahun terhenti. Kereta itu mengangkut penumpang, tetapi juga membawa mata uang dan wawasan geopolitik ke salah satu negara terkuat di dunia. Hal ini membawa kita pada kunjungan itu dan mengapa itu penting. Xi lah yang datang. Seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun membuat dunia mendatanginya, naik pesawat dan berangkat. Dan itu pun sebagian besar menurut syarat Kim. Perlu dicatat, tidak ada pembahasan soal senjata nuklir Korea Utara atau kemungkinan demilitarisasi selama kunjungan itu. Lembaga Brookings Institution menganalisis pertemuan puncak tersebut dan mencatat bahwa meskipun pejabat Tiongkok masih mengatakan denuklirisasi tetap menjadi kebijakan resmi, Beijing telah berhenti menekankan hal itu di depan umum. Hal ini terjadi karena Pyongyang secara tegas menolaknya dan Rusia mendukung Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir. Mendorong isu denuklirisasi hanya berisiko membuat Kim menjauh pada saat yang paling buruk. Bagi rezim Kim, pelajarannya adalah Beijing tak lagi ingin hubungan mereka tergantung isu nuklir. Sebaliknya, Tiongkok pada dasarnya harus mencari cara lain untuk menundukkan tetangga terkecilnya. Itu saja sudah menjadi kemenangan strategis besar bagi Pyongyang. Fakta Xi memilih Korea Utara sebagai tujuan luar negeri pertamanya tahun ini sudah dianggap sebagai dukungan dan hadiah legitimasi bagi Kim di dalam maupun luar negeri. Bahasanya juga menyimpan pergeseran simbolis tersembunyi. Kerangka lama hubungan ini bertumpu pada citra kawan dan saudara, dengan hierarki yang jelas di baliknya, pihak senior dan junior. Pemberitaan KTT kini lebih menyoroti kemitraan strategis yang setara antar aktor yang menjaga kepentingan masing-masing. Jika kita perhatikan, ini sebenarnya penurunan posisi bagi Beijing. Beijing kini bukan lagi kakak bagi Korea Utara yang bergantung padanya, melainkan mitra strategis bagi negara yang memiliki peluang ekonomi, baik peluang itu tercipta oleh ambisinya sendiri maupun bukan. Meski dinamika hubungan Tiongkok-Korea Utara berubah,
penting membahas dampaknya pada geopolitik global, terutama dengan Amerika Serikat. Secara historis, Beijing memanfaatkan hubungan dengan Korea Utara sebagai alat tawar terhadap Amerika Serikat. Sebagai mitra dagang, Tiongkok adalah satu-satunya kekuatan yang bisa menahan Pyongyang, sehingga Washington perlu menjaga hubungan dengannya. Namun, alat tawar itu hanya efektif jika Tiongkok benar-benar dapat menahan. Setelah Xi bertemu Presiden Donald Trump awal 2026, laporan Amerika dan Tiongkok soal pembahasan mereka berbeda, khususnya pada isu ini. Dengan Washington tetap menempatkan isu denuklirisasi sebagai fokus utama, sementara Beijing justru menyingkirkannya ke pinggiran. Jika Xi memakai Korea Utara sebagai alat tawar dengan Amerika, tapi tak mampu mengendalikannya, kunjungan ke Pyongyang punya tujuan melebihi kehangatan bilateral. Ini adalah pertunjukan pengaruh yang sebagian ditujukan untuk audiens di Washington. Mempertontonkan pengaruh dan benar-benar memilikinya adalah dua hal berbeda, dan Kim sangat paham perbedaannya. Untuk menegaskan maksudnya, Kim menggunakan kekuatan militer. Korea Utara meluncurkan rentetan rudal balistik jarak pendek pada akhir Mei, tak lama sebelum kunjungan itu bahkan diumumkan. Ini mengikuti kebiasaan lama menembakkan sesuatu ke laut sebelum pertemuan besar, seolah menunjukkan Korea Utara punya jadwal sendiri terlepas tamunya datang atau tidak. Jika Tiongkok lebih mengendalikan Korea Utara, mereka bisa menunda kunjungan atau menghentikan unjuk kekuatan misilnya. Namun karena Tiongkok membutuhkan bantuan Korea, semuanya akhirnya ditutup-tutupi. Jadi, apakah judulnya benar? Apakah Kim berhasil memperdaya Xi? Jawaban jujurnya sebenarnya lebih menarik daripada sekedar ya. Tidak ada penipuan nyata di mana Kim menipu Xi dengan janji palsu. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika Xi duduk berunding di Pyongyang, tidak ada langkah bagus yang tersisa untuk diambil. Korea Utara kini memiliki semua daya tawar yang terkumpul karena Rusia mengirim pasokan penting dan memberi industri Korea Utara sesuatu untuk diekspor kepada pihak selain Tiongkok. Namun perlu dicatat bahwa Tiongkok tidak sepenuhnya kalah. Keuntungan dari Rusia terbatas dan mungkin sudah mendekati batas. Menjelang akhir tahun 2025, intelijen militer Ukraina melaporkan bahwa pengiriman peluru artileri dari Korea Utara telah menurun drastis. Laporan tersebut menyebutkan bahwa cadangan Pyongyang telah menurun sampai pada titik di mana negara itu tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan produksi dalam negerinya dan mempertahankan persediaan. Perlu dicatat, ini adalah penilaian pemerintah Ukraina, sementara laporan berikutnya menunjukkan pengiriman telah mencapai tingkat tinggi di awal 2026. Ini menunjukkan ekonomi yang bergantung pada penjualan peluru untuk perang pihak lain jadi sandera perang itu. Kemajuan Rusia dalam perang benar-benar terhenti pada tahun 2026, dengan bulan Maret menjadi bulan pertama sejak serangan balasan Ukraina tahun 2023, di mana Kiev berhasil merebut lebih banyak wilayah daripada yang hilang. Rusia dihadapkan pada penurunan kemampuan artilerinya yang berasal dari kehilangan atau ausnya sistem artileri. Jika tak ada sistem artileri untuk menembakkan peluru, maka tidak perlu mengimpor sebanyak itu dari Korea Utara dan pengaruh Kim pun berkurang akibatnya. Korea Utara menyadari hal ini sehingga mereka dikabarkan mulai memproduksi drone dan mengirim pekerja ke pabrik Rusia. Mereka berupaya mengubah kesepakatan amunisi artileri yang sifatnya satu kali menjadi lebih berkelanjutan. Dari situ, ekonomi Korea Utara bisa saja tanpa sengaja terkait erat dengan kompleks industri militer Rusia secara keseluruhan. Upaya Rusia akan terus berlanjut dengan penuh tenaga, terlepas dari jalannya perang, karena mereka tak bisa berhenti atau memberi kesan akan menyerah pada Ukraina, negara yang mereka invasi. Catatan kedua adalah bahwa Putin juga bukan teman Kim. Dia memanfaatkan Korea Utara sama seperti yang pernah dilakukan Beijing. Dan ada analis yang menduga Moskow senang menggunakan Pyongyang sebagai umpan di hadapan Tiongkok, sebagian untuk membuat Beijing tetap tidak tenang. Kim sedang menyeimbangkan diri di antara dua kekuatan besar yang sama-sama ingin memanfaatkannya, dan aksi menyeimbangkan ini memang secara alami sangat berisiko. Strategi ini bergantung pada menjaga kedua patron yakin tidak bisa kehilangan dirinya, posisi yang sulit dipertahankan terus-menerus. Dan catatan ketiga adalah bahwa beberapa analis menggambarkan pertemuan itu sebagai pertemuan di mana kedua pemimpin sama-sama mendapatkan sesuatu. Kim mendapatkan legitimasi dan hubungan yang terbebas dari syarat nuklir. Xi berhasil menegaskan kembali bahwa Tiongkok tetap menjadi mitra ekonomi yang tak tergantikan bagi Pyongyang dan mengingatkan Washington setelah pertemuannya sendiri baru-baru ini dengan Trump dan Putin bahwa Beijing masih menjadi pemain utama di kawasan tersebut. Tiongkok efektif menjaga status quo, dan Korea Utara memerlukan hal luar biasa untuk mengubah keseimbangan lebih dari sekedar simbolis. Jadi, kemana arah segitiga ini selanjutnya?
Langkah-langkah berikutnya sudah mulai terlihat jika Anda tahu kemana harus melihat. Sinyal pertama akan datang pada Juli 2026. Itulah saat perjanjian 1961 genap berusia 65 tahun. Pertanyaannya, apakah Beijing akan memberi sesuatu yang konkret di balik kata-kata hangat itu? Mulai dari penjualan senjata, paket pertahanan udara, hingga latihan angkatan laut bersama, hal yang kadang disukai Tiongkok. Semua itu akan menggeser keseimbangan ke Tiongkok sebagai penopang utama Korea Utara, tetapi ketidakhadirannya juga sangat berarti. Sinyal berikutnya adalah ritme uji coba rudal Korea Utara. Jika Kim tetap meluncurkan rudal sesuai jadwalnya, berarti pengaruh Beijing lebih sekedar simbolis daripada nyata. Pertanyaan terdalam yang akan dijawab oleh perang itu sendiri adalah apakah Kim bisa mengubah keuntungan artileri sesaat menjadi sesuatu yang bertahan lama sebelum pertempuran mereda. Sementara keuntungan dari Rusia itu juga menyusut. Itulah sebabnya para pekerja Korea Utara yang kabarnya akan menuju pabrik drone Rusia mungkin lebih penting daripada foto pertemuan puncak manapun. Sampai salah satu dari hal-hal itu memecahkan pola, keseimbangan tetap terjaga. Tiongkok mengatur, Rusia memanfaatkan, dan Kim untuk saat ini membuat keduanya terus datang menemuinya. Namun yang terpenting dari gambaran ini bukan cara Korea Utara mengadu Tiongkok dengan Rusia, tapi bagaimana hubungan Tiongkok dan Rusia makin tegang. Untuk info lebih lanjut, berlangganan The Military Show yang membahas politik Rusia.